Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita akan menikmati firman Allah ya. Dari Hosea pasal yang ke-9. Kitab Hosea pasal yang ke-9. Di ayat 17 berkata demikian, Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan Dia, maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Ya, Nabi Hosea berbicara kepada umat Israel, ya, bahwa Israel akan dibuang, jelas dibuang ke Asyur. Nah, oleh karena dosa mereka, kesalahan mereka, dikatakan sebab mereka tidak mendengarkan Dia. Tidak mau mendengar suara Tuhan. Ketika Nabi berbicara, mereka mengabaikannya, mereka tidak peduli. Nah, digambarkan bagaimana kejahatan mereka. Kalau kita melihat mulai dari ayat yang pertama, firman Tuhan berbunyi demikian, Hosea pasal 9 ayat pertama. Janganlah bersukacita hai Israel, janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu, engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Jadi yang mereka lakukan adalah meninggalkan Tuhan. Istilah bersundal ya sangat jelas tampak dalam kitab Hosea. Sekali lagi kita diingatkan, gambarannya adalah di mana Gomer, istri daripada Nabi yang meninggalkan Nabi kemudian pergi bersundal, ya, menjadi pelacur. Jadi umat Israel menjadi pelacur dengan meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala, dan ketika Nabi mengingatkan mereka, mereka tidak mau dengar. Mereka asik dengan persundalan mereka. Ya, berzina secara rohani adalah meninggalkan Tuhan. Jadi kalau kita meninggalkan Tuhan, kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita tidak setia kepada Tuhan, itu sama seperti kita berzina ya dengan meninggalkan Dia. Berzina ya, kita lebih jatuh cinta kepada yang lain, kepada Allah-Allah lain atau ilah-ilah zaman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 2 berkata begini, tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Ya, tadi mereka tidak akan bisa bersukacita, tidak ada lagi kebahagiaan karena memang akan mengalami penderitaan, dibuang, dan hasil pekerjaan mereka, hasil tanah mereka mengecewakan. Ya, mengecewakan. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberkati. Ya, Tuhan tidak memberkati. Nah, sebenarnya begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, paham betul bahwa kehidupan ini, berkat ini dari Tuhan, mestinya kita datang kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat. Tetapi seringkali kita mengabaikan Tuhan. Ya, kita hanya asik saja melakukan segala sesuatu. Kita pikir dengan kekuatan kita akan mendapatkan apa yang kita rindukan. Padahal yang membuat kita berhasil itu Tuhan. Nah, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak makan kenyang. Anggur akan mengecewakan mereka. Gandum tidak ada. Karena Tuhan tidak memberkati mereka. Jadi sesuatu kerugian besar manakala kita tidak datang kepada Tuhan. Kerugian besar manakala kita mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita. Bahkan kerugian besar ketika kita menyembah ilah-ilah lain. Satu kesedihan kalau ada orang yang memang tadinya dia menyebut diri sebagai pengikut Kristus, kemudian dia meninggalkan jalan Tuhan, saudara. Dia mencari Allah-Allah lain. Saya kadang-kadang ya sedih juga mendengar kesaksian mereka dan berkata, saya sudah menemukan kebenaran, tapi meninggalkan jalan Tuhan, meninggalkan Kristus. Kemudian berkata, aku sudah menemukan kebenaran. Kebenaran macam apa yang dia temukan? Nah, bukankah Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup?
Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran yang bagaimana yang didapatkan orang itu tadi, yang meninggalkan Tuhan? Tentu itu kebenaran palsu, kebenaran yang menipu. Ya, hati-hati, jangan kita tertipu. Sekalipun ada banyak orang yang menawarkan kebenaran. Dan kita berani berkata, itu bukan kebenaran. Hanya satu-satunya kebenaran, satu-satunya jalan, yaitu Yesus. Dan dia adalah Tuhan yang memberi kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, umat Israel akhirnya mengalami penderitaan karena makanan serba sedikit, hasil tidak ada. Di ayat 3 berkata begini, mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asur mereka akan memakan makanan najis. Di tanah perjanjian, di tanah Kanaan itu adalah tanah yang penuh dengan madu dan susu. Itu tanah perjanjian, itu tanah berkat, itu ya daerah yang memberikan kebahagiaan kepada umat. Tetapi karena dosa umat Israel, karena kejahatan mereka, karena mereka berzina dengan meninggalkan Tuhan stop berkat buat mereka dan keluarkan mereka dari tanah itu. Nah, setiap kali bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, yang mereka alami adalah kesengsaraan. Ingat bagaimana mereka berada di Mesir? Kurang lebih 400 tahun dalam keadaan perbudakan. Ya, di luar tanah perjanjian akan mengalami penderitaan. Mereka akhirnya dibuang ke Asur, mengalami penderitaan. Nanti Yehuda dibuang ke Babel, akan mengalami penderitaan. Jadi betapa pentingnya tanah perjanjian, tanah Kanaan, betapa pentingnya mereka berada di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, karena janji berkat itu ada di sana. Dan bagaimana dengan kehidupan sekarang? Apakah itu hanya dalam Alkitab saja? Oh tidak, sampai sekarang. Israel adalah tanah perjanjian. Itu pusat, ya pusat kehidupan. Ya nanti orang akan datang berbondong-bondong ya ke Yerusalem, ke Bukit Sion. Mereka akan datang menyembah Tuhan. Dan kalau kita lihat memang walaupun ya Israel daerahnya kecil, ya padang pasir, tetapi negara itu negara yang makmur, bangsa yang makmur, hasil pertaniannya luar biasa. Ya, dan memang Tuhan memberkati tempat itu. Nah, manakala umat Tuhan ya melakukan hal yang najis, yang tidak sesuai dengan firman Allah, meninggalkan Tuhan, maka mereka akan dibuang, mereka akan diusir, mereka akan dikeluarkan dari tanah perjanjian itu. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Nah, ini menggambarkan satu kesedihan bahwa persembahan-persembahan mereka tidak diterima oleh Tuhan. Ya, ini sesuatu yang sedih loh ya. Wah, kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak terima. Kadang-kadang ada orang berpikir begini, oh ya kalau saya mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ya sudah, saya aman. Ada orang yang mau menutupi rasa bersalah atau menutupi dosa dengan persembahan-persembahan. Nah, itu keliru, itu tidak benar. Sebab Tuhan ya tidak menginginkan persembahan seperti itu. Tuhan lebih menginginkan hati yang bersih, hati yang tulus, hidup yang benar, yang berkenan kepada Dia. Itu yang utama, bukan persembahan-persembahan itu. Ya, hidup yang berkenan kepada Allah. Tapi ada seseorang atau orang lain katakan begitu, kalau udah memberi persembahan, misalnya dia rasa aman, sehingga hari lepas hari perbuatannya tidak baik, perbuatannya tidak benar. Misalnya ya katakan dia korupsi ya,
Tetapi dari sebagian dari hasil korupsi dipersembahkan kepada Tuhan, ke gereja. Boleh nggak gitu? Oh, nggak boleh. Ya gereja sih nggak tahu kalau itu hasil yang tidak benar. Pendeta nggak tahu. Ya mungkin saja ketika ada persembahan itu besar, oh haleluya puji Tuhan ya gitu ya, karena ketidaktahuan gembala. Kalau tahu gembala, lebih baik gembala berkata, maaf Bapak, jangan dipersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Wah, ini menarik ya. Jangan kita mempersembahkan sesuatu dari hasil pekerjaan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, kita tidak akan dapat apa-apa. Dan umat itu tidak akan bisa membawa korban persembahan kepada Allah. Dan itu sesuatu yang menyedihkan. Ya, menyedihkan bagi umat. Artinya umat ini ditolak oleh Tuhan. Dan mereka dibuang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Banyak penderitaan, kesusahan akhirnya dialami oleh bangsa Israel, umat pilihan ini. Karena mereka meninggalkan Tuhan. Kita perhatikan hal ini dalam perjalanan hidup kita supaya kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan menyangkal iman kita. Tapi kita mau berkata, aku mau setia mengiringi Yesus. Meskipun aku susah menderita dalam dunia ini, aku mau iring Yesus. Dialah yang memberi kehidupan. Dia yang menyembuhkan kita ketika kita sakit. Dia yang menghibur kita ketika kita sedang berduka, sedang sedih. Dia yang memberi kekuatan kepada kita saat kita lemah, tak berdaya. Dia Tuhan, Dia yang memberi kehidupan. Dia yang menyertai kita senantiasa. Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dia yang menggenapi janji-janjinya kepada kita. Dia yang merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kita, bukan rancangan kecelakaan. Dia Tuhan pembela kita. Dia kota benteng pertahanan kita. Dia selalu memberi yang terbaik bagi kita. Kalau kita tahu hal ini, mengapa kita meninggalkan jalan Tuhan? Jangan meninggalkan Tuhan. Coba lihat kiri kanan, katakan, jangan meninggalkan jalan Tuhan. Amin. Apapun masalahnya. Kemarin saya melihat di YouTube, ada satu kesaksian artis yang meninggalkan jalan Tuhan. Dulu dia tidak mengikut Tuhan. Kemudian akhirnya dia ikut Tuhan. Kurang lebih 10 tahun atau berapa tahun ya. 10 tahun lebih dia ikut Tuhan. Sekarang meninggalkan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu. Kenapa sampai seperti itu? Ya mudah-mudahan dia kembali lagi. Ya mungkin galau kah apalah, dipengaruhi yang lain. Tetapi satu hal kebenaran firman Allah, orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya secara pribadi, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Bisa saja tersesat sesaat, tapi dia akan kembali. Ya, kami melayani seseorang, tadinya dia bukan orang percaya. Kemudian kami bimbing, saya yang membimbing bersama Ibu Gembala. Kemudian akhirnya orang ini memberi diri dibaptis. Tetapi setelah dibaptis ternyata dia kemudian kembali kepada kepercayaannya yang lama. Sepertinya hati kami sedih. Tapi kita berkata tidak. Kalau memang itu sudah panggilan Tuhan bagi dia, ya Tuhan akan memimpin. Tuhan berkuasa atas orang itu. Dan betul Bapak Ibu, lama nggak ketemu. Ya terakhir akhirnya ketemu dan tahu mereka sudah mengikut Tuhan. Ya keluarga ini mengikut Tuhan, bahkan kami mendengar anaknya yang sudah besar, ya udah pemuda, dibaptis. Wow, saya katakan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi bisa saja sesaat kita tersesat, sesaat kita menyangkal, sesaat, tetapi akhirnya kembali. Dan kita yang sudah ada di dalam jalan kebenaran, tetaplah berjalan dalam kebenaran itu. Hanya satu kebenaran. Jangan tergoda tawaran-tawaran lain yang menunjukkan kebenaran. Ya, tidak ada. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.